Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kurma yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Doa adalah salah satu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kita dapat berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berdoa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada kami, niscaya kami akan mengijabah apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang saya hormati, ada 3 hal doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja doa yang 3 hal yang tidak akan ditolak dan akan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Kenapa seorang pemimpin yang adil doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pemimpin adalah estafet perjuangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Dengan adanya pemimpin yang adil, umat akan menjadi tentram, umat akan menjadi tenang, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang adil tentu akan berpihak kepada masyarakat, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang gemah ripah loh jinawi. Maka dari itu pemimpin yang adil, kala pemimpin yang adil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin yang adil, yang berpihak kepada masyarakatnya, yang berpihak kepada bawahannya, maka akan dicintai oleh rakyatnya, dicintai oleh semua manusia, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pemimpin yang adil ini tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang saya hormati dan saya banggakan, yang kedua yaitu doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Selama orang itu berpuasa sampai buka, maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, selama dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di bulan Ramadan ini, di samping kita banyak beribadah kepada Allah, tadarus, sholat, baik yang wajib, yang sunnahnya, termasuk kita di dalamnya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meminta ampunan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita, guru-guru kita semua. Kita memintakan ampun di bulan Ramadan ini supaya semuanya terhindar dari api neraka. Sahabat kurma yang saya banggakan, yang ketiga yaitu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa orang yang terzalimi. Kenapa doa orang yang terzalimi doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang terzalimi, mereka hatinya lagi sakit, dirinya lagi terzalimi oleh sesama manusia. Mereka sedang tersakiti, lalu orang sedang terzalimi, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa orang terzalimi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka sedang terzalimi, lalu dia meminta kepada Allah, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita di bulan Ramadan ini janganlah kita menghasut, mendolimi orang lain, sebab kita kalau mendolimi orang lain bisa jadi orang yang kita dolimi akan mendoakan kepada kita dengan doa-doa yang tidak baik. Meskipun dia tidak mendoakan kepada kita dengan doa-doa yang tidak baik, tapi orang yang mendolimi orang lain, maka kita sebagai yang mendoliminya akan merasakan bagaimana kita mendolimi orang lain. Dalam hal ini Islam melarang kita untuk mendolimi orang lain. Di bulan Ramadan ini kita banyaklah kasih sayang terhadap sesama manusia. Apalagi di bulan Ramadan ini kita perbanyak berbagi sesama manusia. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.